Pengertian, teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan secara umum. Teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Unsur-unsur teks eksposisi bertujuan menyampaikan persoalan secara logis dan teratur, seperti penjelasan mengenai masalah pokok, unsur-unsur dan proses agar diketahui oleh pembaca. Berikut unsur-unsur teks eksposisi. 1. Gagasan. Gagasan merupakan ide dari pemikiran penulis yang memuat penilaian, komentar, hingga saran mengenai suatu hal. Banyak hal yang bisa dijadikan sebagai topik untuk menemukan gagasan. Pencegahan COVID-19, kemiskinan, pembelajaran daring efektif, pengaruh idola sebagai role model untuk para remaja dan lainnya. 2. Fakta. Permasalahan yang dibahas dalam teks eksposisi harus memuat fakta sehingga benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Tidak hanya itu, ada hal lain yang mendukung informasi berupa fakta sehingga data tidak dilebih-lebihkan mengenai masalah yang hendak dibahas dalam teks eksposisi. Kaidah kebahasaan. Setelah membahas apa saja unsur-unsur utama teks eksposisi, ada beberapa kaidah kebahasaan yang perlu Anda pahami. Berikut diantaranya. 1. Penggunaan pronomina. Pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengganti penyebutan orang atau benda seperti engkau, aku, dia, kami, saya, nya, dan lain-lain. Adapun kata ganti pronomina penghubung yaitu yang kerap digunakan dalam teks eksposisi. 2. Menggunakan kata baku. Ciri-ciri teks eksposisi berikutnya harus ditulis dengan tulisan informatif, yaitu bersifat menjelaskan sesuatu kepada pembaca. 3. Menggunakan kata leksikal. Leksikal merupakan istilah linguistik berkaitan dengan leksem, kata dan kosakata. Kata leksikal terbagi menjadi verba, nomina, adverbal, dan adjektiva. Nomina merupakan kata benda yang mengacu pada benda dan memiliki kedudukan sebagai subjek. 4. Menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung diperlukan untuk menyusun teks eksposisi yang berguna memperkuat anggaran. Konjungsi memiliki fungsi untuk menghubungkan kalimat agar bisa saling berkoherensi dan berkolerasi antar kalimat. Pola pengembangan. 1. Pola umum khusus. Ide pokok teks dalam pola pengembangan umum khusus ditempatkan pada bagian awal paragraf, lalu diikuti oleh ide penjelas. Pola ini dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide penjelasannya merupakan rincian dari ide umum yang ditemukan sebelumnya. 2. Pola khusus umum. Pola khusus umum bersifat khusus diikuti dengan uraian bersifat umum. Bagian terakhir teks eksposisi memiliki fungsi sebagai rangkuman dan simpulan dari pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. 3. Pola ilustrasi. Pola ilustrasi merupakan gagasan yang umumnya digambarkan menggunakan ilustrasi konkret. Pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi untuk meyakinkan gagasan atau kebenaran. Tesis. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah suatu jalan yang tidak bisa dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Hal tersebut bisa terjadi beberapa alasan utama yang menyebabkannya, yaitu 1. Anak murid yang mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini sering ada yang bolos. 2. Kurangnya sosialisasi secara lain. 3. Mengerjakan tugas jadi lebih sulit. Pendidikan merupakan senjata ampuh untuk mengubah dunia, karena pendidikan merupakan sarana di mana kita bisa mempelajari banyak hal yang sangat bermanfaat. Argumentasi. Infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih belum merata. Jangankan di pulau kecil saja, di Pulau Jawa yang memiliki angka penduduk yang paling banyak saja masih banyak daerah yang belum terpapar sinyal internet. Di Indonesia, tingkat pendidik tergolong lumayan baik. Pemerintah telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit demi membangun gedung dan memberikan sekolah gratis. Sekarang peserta didik yang harus mempunyai keinginan belajar dan berprestasi. Penegasan ulang. Ketika fasilitas dan peran aktif peserta didik sudah bersatu, maka kemungkinan besar derajat Indonesia akan lebih diakui dunia. Tidak menutup kemungkinan juga akan banyak investor asing yang datang sehingga bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri.
Guru yang berkualitas dan mempunyai kompetensi juga akan sangat membantu meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkan untuk terjadi. Namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua orang berpendidikan baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua juga ikut menyesuaikan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu untuk mengikuti permasalahan pendidikan jarak jauh.